Kembali lagi di Kebanyakan Teori. Ya, masih di segmen Kebanyakan Nanya, sebuah segmen di podcast Kebanyakan Teori yang isinya tanya jawab ya. Sambil menunggu episode podcast Kebanyakan Teori yang baru, nikmatin aja dulu tanya jawab ini. Oke, langsung aja kita langsung ke pertanyaan pertama. Bang, gua cinta seseorang, tapi enggan juga untuk pacaran. Itu gimana bang solusinya? Waduh, kok geser? Sorry, tadi kegeser guys. Oke, pertanyaan dari Muzaki ini dia nanya, dia cinta sama seseorang, tapi enggan juga untuk pacaran. Artinya ya ini tinggal dinilai aja. Seberapa lu cinta versus seberapa lu enggan untuk pacaran. Kalau misalnya cintanya ternyata udah sangat menggebu-gebu gitu kan, terus lu kayak, wah gak bisa nih gue harus pacaran gitu. Nah ya udah pacaran berarti. Tapi kalau misalnya ternyata keengganan lu untuk pacaran itu lebih tinggi daripada rasa cinta yang lu rasakan, berarti lu akan ketemu sama beberapa solusi ya. Beberapa atau cuma satu ya? Coba deh. Yang pertama berarti lu bisa berdamai bahwa ya udah, kalau cinta itu kan subjektif, tiap orang punya definisi cintanya masing-masing. Ya berarti kalau misalnya lu keengganannya lebih tinggi daripada rasa cinta lu, ya lu nganggapnya cinta itu tidak harus memiliki gitu mungkin. Bisa juga lu menganggap bahwa rasa cinta itu cuman perasaan lu aja gitu. Itu nggak bener-bener cinta, bisa jadi cuman penasaran, nggak pernah deket sama cewek gitu kan. Kalau misalnya lu segitu penasarannya sama pacaran gitu kan, ya udah coba gimana. Kalau lu punya pemahaman kayak wah nggak boleh pacaran sama sekali gitu kan, ya berarti emang nggak bisa gitu kan. Solusinya ya lu nggak bisa, lu orang lu aja nggak mau pacaran. Ini tinggal kuat-kuatan aja di mana nih drivernya ya. Ini kalau gue sendiri sih percaya bahwa yang namanya cinta tuh emang harus dibangun di atas pernikahan. Itu kalau gua. Apakah gua pernah pacaran? Tentu saja pernah. Gue pernah waktu SD SMP itu memang sekolahnya di sekolah Islam, terus habis itu baru masuk ke sekolah negeri kan. Pas gue SMP, gue pernah main ke tempat temen gue. Kita temen pas SD di SD Islam, terus pas SMP dia pindah ke SMP negeri, gue masih di SMP Islam. Gue ketemu dia, yang ngobrol-ngobrol lah dulu, kita sama-sama main Yu-Gi-Oh gitu kan. Sambil ngomongin kartu, sambil ngomongin orang. Cerita-cerita lah dia kayak temen-temen kita yang di SMP negeri itu ya sekarang udah pada punya pacar. Oh gitu ya, punya pacar gitu. Terus gue kayak, gue beneran gak iri, gak gimana, tapi gue kayak bingung gitu. Kayak kok bisa sih ya orang kayak gitu, kayak gue nggak kepikiran dah punya pacar gitu. Terus kata temen gue kayak, ya lu aja belum ngerasain gitu katanya. Terus gue di situ kayak rada tersinggung gitu. Apaan sih, gue kan kenal diri gue sendiri. Selama ini nggak pacaran nggak apa-apa. Terus gue juga punya hobi gitu kan, gue suka main game. Aman-aman aja gitu pikir gue kan. Terus kemudian begitu saya masuk SMA, ternyata saya juga pacaran. Nah pas SMA gue kejadian kayak gitu tuh, itu cukup menyakitkan buat gue karena ternyata persepsi gue terhadap diri gue sendiri tuh cukup jauh gitu. Kayak gue dulu bisa ngomong, ya gue nggak tertarik pacaran, ya bener kata temen gue, karena belum ada kesempatannya aja gitu. Sebenarnya bukannya di sekolah Islam nggak ada yang pacaran ya, ada juga sih teman-teman gue, tapi gue emang nggak tertarik aja gitu. Ya udah, jadinya waktu kuliah pun gue akhirnya kayak ya berusaha untuk tidak melakukan itu ya. Ternyata emang itu yang lebih tepat buat gue gitu. Emang gue lebih baik untuk urusan romansa ini ya gue mendingan nikah aja gitu. Jadi kalau dari gue untuk pertanyaan ini, jawaban gue adalah solusinya tergantung dari ya persepsi lu terhadap cinta, persepsi lu terhadap keengganan untuk pacaran. Kalau misalnya tadi cinta itu lu translate sebagai pacaran, ya berarti tinggal melihat aja nih lu ngerasa cintanya itu gede apa tuh sampai lu bisa mengalahkan keengganan lu untuk pacaran ya kan. Tapi kalau misalnya lu nganggapnya keengganan pacaran ini lebih tinggi, ya udah lanjutin aja lu nggak pacaran. Kalau gue sebagai orang yang pernah ngalamin sih kayak ya mending nggak usah aja sih, karena waktunya bisa dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa produktif dengan pacaran, ya gue bisa apa sih gitu kan. Oke. Dari Muhammad Ali. Kenapa kuliah di ITB berat banget? Ya lu kenapa kuliah di situ, Ali?
Tapi ini ngomong FTTM ini, gue curiga jangan-jangan masih TPB ya. Ini soalnya kalau misalnya lu TPB aja udah ngeluh berat kayak gini, wah bahaya bro. Lu harus segera mencari circle pertemanan yang membuat lu semangat belajar, Ali. Kalau ditanya kenapa berat banget, ya emang masa lu nggak tahu sih pas masuk kalau itu bakal berat. Lanjut dari G. Wation. Banyak yang bilang kalau makin dewasa, circle pertemanan makin kecil. Kalau dari kecil nggak ada circle atau nggak ada teman dekat, normal nggak? Lu nggak normal, G. Wation. Nggak, gimana ya gue jawabnya? Salah satu prediktor kebahagiaan di usia tua, sepanjang hidup manusia, itu salah satunya yang paling penting adalah hubungan sosial yang baik. Cukup banyak orang-orang yang mulai membicarakan pentingnya lu punya kedekatan secara emosional, secara sosial sama lingkungan-lingkungan terdekat lu, termasuk teman dekat. Jadi kalau misalnya lu sekarang nggak ada teman dekat, kalaupun lu ngerasa nggak masalah, lu harus bisa acknowledge bahwa nanti ke depan itu akan jadi masalah, sehingga lu harus put effort gitu. Itu menurut gua, lu harus berusaha untuk bisa punya teman dekat, bro. Masalahnya tuh lu nggak bisa punya teman dekat karena mungkin kasusnya kayak gua tuh pernah ada masalah sama teman-teman gitu kan. Akhirnya ya gue mengambil kesimpulan kalau temen tuh jangan terlalu terbuka banget lah, apalagi tentang masalah pribadi gitu. Gue jadi punya trust issue itu. Tapi itu bukannya gue menutup diri terhadap temen ya. Gue cuman kayak layernya tuh nggak bisa deket banget gitu gue sama teman. Gue ada banyak masalah yang sangat-sangat nggak bisa gue sampaikan gitu ya ke teman dekat sekalipun. Nah tapi gue sampaikannya kemana tuh? Nah gue sampaikannya selalu ke pasangan. Nah lagi-lagi itu adalah coping gue untuk menghadapi masalah itu. Jadi gue punya trust issue sama orang, tapi satu sisi gue juga percaya bahwa gue harus selalu punya teman untuk cerita. Nah selama ini teman cerita itu adalah pasangan, sehingga ya udah gue emang solusinya ya nikah gitu. Karena dengan pasangan gue ya sekarang nih, istri gue, ya gue kalau ada masalah berat ya gue nggak kemana-mana lagi, gue cerita sama dia gitu, gitulah. Jadi ya itu, gue bilang normal atau enggak, gue nggak tahu. Tapi lu harus sadar bahwa ini akan jadi masalah nanti. Oke lanjut. Cara ngadepin temen yang doyan ngutang. Lagi jajan bareng, terus dianya pakai duit lu dulu ya. Nyatanya nggak pernah diganti tuh uang. Nah, gue kalau misalnya ketemu orang-orang kayak gini, langsung gue tinggal. Karena gue dulu juga berangkat dari hidup, lingkungan gue tuh homogen lah. Tingkat ekonomi tuh lebih di atas. Terus kita juga selalu diajarkan untuk selalu membayar utang. Emang gue tuh nggak relate banget gitu sebenarnya sama kehidupan diutangin tapi nggak dibayar. Gue kalau ngutang ya gue yang panik gitu. Gue udah bayar belum ya gitu. Terus misalnya gue lupa, terus diingetin orang, gue langsung panik lagi gitu untuk, maaf gue belum bayar gitu. Terus ya udah langsung gue bayar lah. Nah teman-teman gue juga kayak gitu. Kalau lu ngerasa bahwa ya utang tuh harus dibayar, terus lu punya teman yang kebiasaannya kayak gini, lu ingetin dulu. Nih misal kejadian kan, lu lagi main sama temen lu nih, beli kopi, terus pas mau bayar dia bilang, bayarin dulu ya. Lu bayarin, set, ngobrol gitu kan, ngobrol. Dia nggak minta dibayar tuh. Nah pas pulang lu bilang ke dia, tadi lu segini ya, sampai besoknya berapa hari nggak dilunasin utang lu gitu. Ya lu ingetin lagi tuh, lu kemarin udah bayar belum sih gitu. Maksudnya nanya bisa sesantai itu juga gitu, nggak mesti langsung ngelabrak, lu bayar utang nggak lu gitu, nggak usah langsung kayak gitu. Bisa juga kayak tadi gitu kan, awalnya bilang ngingetin aja dulu, siapa tahu dia lupa doang. Nah tapi kalau udah sampai yang tadi ya, lu dibayarin, pas pulang lu langsung kasih gitu ya. Terus berapa hari kemudian lu udah nanya lagi, dia belum bayar juga tuh. Nah itu menurut gue sih udah red flag sih. Udah cabut aja. Kalau emang dia fun gitu kan, dia membawa manfaat juga, ya nggak apa-apa temen-temenan. Tapi untuk utang lu tutup tuh pintunya. Kalau dibilang kayak gitu, lu bilang kayak, lu kemarin nggak bayar gitu. Gue nggak mau ngutangin lu gitu. Nah ini gue nggak tahu lu udah pernah ngomong dulu belum ya. Kalau misalnya udah ngomong tapi dia emang nggak ganti juga, tinggalin bro. Rugi lo melihara teman kayak gini. Elsa RFM. Bang. Tadi siapa namanya? Rarika ya. Ini kayak gue ngomong bro. Kayaknya ini mbak pakai jilbab. Gambarnya. Sorry sis. Tapi enggak. Gue nganggap ya bro itu genderless ya. Jadi gue panggilnya tetap bro juga, ya udah aja gitu. Elsa RFM. Bang. Kalau kita blok seseorang karena udah kecewa sama dia, dosa nggak? Padahal dia cuma anggap teman bang, kitanya yang hiperbola. Lah ini udah lu tahu sendiri masalahnya ya.
Tapi kalau dia cuma nganggap temen doang, harusnya lu jauhin juga ya udah aja sih. Harusnya ya. Nggak usah diblok juga, lu nggak apa namanya, dia juga nggak akan merasa terganggu kan, toh temen ya. Ya maksudnya kalau ada kegiatan bareng ya kegiatan bareng gitu. Kecuali lu emang ngerasa masih ada rasa kalau ngeliat dia tuh aduh sakit nih, udah ya udah gue mau menjauh dulu lah gitu. Itu sebenarnya menurut gue wajar-wajar aja sih, asal lu udah bilang juga ya. Ya begitulah ya, semoga lu ngerti maksud gue. Gak jelas. Oke, selanjutnya ada L di Star. Gimana caranya biar kita bisa deket sama bapak? Gue setiap ngobrol sama bapak gue canggung mulu. Gokil. Sebenarnya ya, lu dengan nanya kayak gini, terus lu bilang bahwa lu kalau ngobrol canggung mulu, lu tuh udah keren bro sebenarnya. Karena banyak banget orang yang dia nggak deket sama bapaknya dan ya nggak melakukan apa-apa gitu. Nah ini lu paling nggak di sini udah ngobrol ya. Terus kemudian lu canggung nih. Mungkin dia canggung karena dia ngerasanya aneh, nggak biasa gitu dia ngobrol sama anaknya ya kan. Dari dulu nggak biasa, jadi ketika pas momen lu udah gede terus habis itu ngobrol sama dia jadinya canggung. Nah sebelum membiasakan, ibaratnya ini kan bapak dan anak ya, bukan siapa-siapa. Jadi lu bisa bilang lah bahwa lu pengen punya hubungan yang lebih baik gitu misalnya sama dia. Nyatakan niat dulu, jadi biar sama ekspektasinya gitu. Kagak tebak-tebakan gitu. Takutnya kan dia canggung gara-gara dikiranya wah ini anak ngapain nih ngobrol sama gua, biasanya juga kagak ngobrol gitu kan. Mau minta apa nih dia, mau minta apa nih gitu. Siapa tahu bapak lu mikirnya gitu ya kan. Nah, biar itu nggak terjadi, ya lu sampaikan aja dulu niatnya bahwa lu emang sebenarnya ngerasa pengen punya kedekatan sama bapak lu. Kalau udah kayak gitu ya nanti tinggal nyari ya topik-topik yang menarik. Kayak ini kan bapak ya, artinya dia udah dia udah jadi bapak lu, artinya dia udah pernah menikah nih. Nah, lu bisa tanya tuh tentang relationship. Lu bisa tanya misalnya tentang sejarah kehidupan bapak lu dan mak lu, gimana bisa menikah, gimana bisa punya anak lu. Kenapa kemudian jadi bapak yang jarang ngobrol sama anaknya. Selanjutnya ada Irsyad Al-Bikri. Suka tapi belum sanggup untuk jenjang pernikahan. Mending dipendem atau ungkapin biar dia tahu kalau kita suka sama dia. Oh, ini mirip sama pertanyaan pertama ya. Boleh-boleh aja ngungkapin perasaan. Kalau misalnya ada orang lain yang bilang kalau dia suka sama lu gitu, lu pasti seneng gitu siapapun orangnya. Regardless apakah lu suka sama dia apa enggak gitu. Kecuali emang orangnya orang creepy gitu ya. Udah ngasih penolakan tapi dia tetap datengin, kan jadinya menyebalkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak temen lu berteman terus kayak gue tuh sebenarnya suka sama lu gitu, terus kayak tapi kalau lu ini juga ya udah nggak apa-apa kok gitu. Gue juga belum sanggup nikah misalnya kayak gitu. Kayaknya juga ya udah aja sih menurut gue. Ya siapa tahu nih ternyata dia suka balik gitu kan. Terus lu yang belum sanggup masuk ke jenjang pernikahan jadi bisa diskusi tuh. Gue nggak tahu ya kesanggupannya seberapa jauh nih ya kan. Apakah dari mental belum sanggup gitu kan. Tapi kayaknya kalau dari pertanyaan ini mungkin ekonomi ya. Ekonomi, ini dua-duanya soalnya sama-sama penting. Secara mental, kepribadian gitu kan, dan secara ekonomi. Gue nggak tahu sih usia lu berapa ya, tapi maksudnya kalau misalnya emang udah di usia-usia yang mungkin sebenarnya bisa di-push untuk menikah, ya mungkin bisa dicari jalan keluarnya, gue nggak tahu ya. Ternyata kalian ngobrol gitu kan, paling nggak. Tapi ya itu, ekspektasinya harus rendah mungkin. Misalnya lu ekspektasinya udah langsung tinggi gitu kan. Lu belum siap nih, ekspektasi lu pas habis ngomong, dianya bantuin gitu, terus kayak, oh nggak apa-apa, bapakku kaya, ayo kita langsung nikah aja gitu misalnya. Ya, kalau ekspektasi lu setinggi itu sih, udah siap-siap aja kecewa ya kan. Lanjut, ada Muti Takoh. Kenapa umumnya semakin kita tua, circle pertemanan makin kecil? Circle pertemanan makin kecil itu terjadi pasti karena ketika lu dewasa, prioritasnya bergeser. Kayak dulu kan, lu misalnya di sekolah, berkehidupan di sana, ya lu akhirnya jadi berteman dengan teman-teman sekelas lu gitu. Lebih banyak karena faktor ketidaksengajaan ya kan. Kuliah gitu juga sama. Nah terus begitu masuk kuliah lu masuk ke dunia kerja. Semakin lu dewasa lu jadi lebih punya kedewasaan untuk memilih orang-orang yang baik buat lu. Terus juga karena prioritas lu udah semakin beda gitu ya. Kayak berkeluarga gitu kan. Ya mau gak mau lu tanggung jawab lu ya emang bersama keluarga lu dulu kan, baru temen. Terus juga ada Dunbar number kalau gak salah ya. Kognitif manusia itu cuman punya kapasitas 150 orang doang untuk lu punya hubungan sosial, punya jejaring dengan ribuan orang. Itu tuh fenomena modern kan, lu dimungkinkan karena internet. Ya tadi kan lu ada proses seleksi mana yang masuk mana yang keluar gitu. Kalau nggak salah di Amerika ya, US dan Kanada tuh emang ada fenomena namanya tuh friendship decline, friendship recession. Jumlah temen dekat tuh makin lama makin berkurang katanya. Orang-orang di sana mengalami itu. Dan ini kaitannya erat sama loneliness.
loneliness, apalagi di barat gitu ya, dimana dia komunitasnya itu lebih individualistik ya. Jadi kayak anak-anak umur 18 tahun tuh udah diusir dari rumah gitu untuk punya kehidupan sendiri kayak gitulah. Nah, itu tuh berdampak buruk pada mereka karena teman dekat semakin berkurang. Masalahnya ketika loneliness ini dibiarkan, ini tuh berdampak langsung ke fisik manusia. Jadi kan emang kenyataannya manusia tuh makhluk sosial. Jadi kalau misalnya lu terisolasi gitu, ada istilah kan social isolation gitu. Kalau di Jepang tuh hikokomori gitu tuh ya. Ya cuman keluar kalau misalnya beli makanan aja gitu. Setiap hari dia di dalam aja di depan internet, di depan laptop PC atau gadgetnya dia. Nah, itu tuh berbahaya karena nanti itu memperpendek umur, menyetarakan loneliness tuh bahkan dengan ya menghirup berapa batang rokok. Dampak di masa depannya tuh setara dengan itu gitu. Gue lupa berapa batang. Tapi maksudnya intinya ini tuh masalah yang tidak bisa dianggap remeh gitu. Karena ya kesendirian tuh bisa membunuh orang. Ya intinya kalaupun pertemanan makin kecil, ya lu harus sadar bahwa sebagai manusia yang makhluk sosial, lo harus punya hubungan sosial yang baik, dan nggak semua orang itu punya kemampuan untuk secara otomatis punya hubungan sosial yang baik. Ya misalnya biasanya ada orang-orang yang mungkin introvert, ada yang extrovert gitu kan. Nah, introvert sama extrovert ini kan sebenarnya itu tuh kepribadian. Ya emang kalau lu extrovert lu punya karena lu ngecas energinya kalau bersama orang gitu kan. Ada yang introvert mungkin dia ngecasnya kalau lagi sendiri. Kalau gue sih kayak bisa dua-duanya ya. Dan kalau yang gue baca sih, si orang yang membagi dua kepribadian ini juga dia berpendapat sebenarnya spektrum gitu. Kayak orang tuh punya sisi ekstrovert, dia punya sisi introvert. Jadi nggak biner gitu, lu nggak introvert banget. Lu nggak kalau lu introvert, lu nggak ada sisi ekstrovertnya, nggak juga sih. Nah, tapi sebenarnya bukan masalah introvert ekstrovertnya ya, tapi skill atau kemampuan lu dalam bersosial itu yang lebih penting. Karena ada kok orang-orang yang ya kayak Raditya Dika gitu ya, dia orang yang dia sangat menyadari bahwa dia tuh introvert mentok gitu, tapi dia masih punya hubungan sosial. Dan gue yakin lu pasti nemuin orang-orang kayak gini gitu. Orang-orang yang sebenarnya introvert tapi dia masih bisa berhubungan sosial. Nah, istri gue tuh dulu waktu ya awal nikah gitu ya, dia ngobrol sama orang aja susah banget gitu. Bahkan sesimpel ngobrol sama tetangga nih, ibu tetangga istri maksudnya kan gue tinggal di komplek gitu ya. Kayak ngobrol sama sesama ibu gitu. Itu kayak susah gitu kalau di sini dia dulu ya. Tapi sekarang dia udah bisa tuh. Kenapa bisa? Ya karena gue paksa gitu ya. Lu mau introvert mau enggak harus bisa, karena ini skill bertahan hidup. Kan tadi mau introvert atau extrovert, orang tuh butuh hubungan sosial yang baik. Jadi ibarat gini deh, lu pernah dengar nggak sih pemain bola yang sebenarnya mereka nggak passionate amat sama main bola gitu? Gue pernah lihat gue pernah baca tuh kayak ada back kirinya Kamerun, gue lupa namanya siapa tuh ya. Ya dia melakukan itu katanya emang demi uang aja gitu katanya. Terus ada Christian Vieri apa siapa tuh namanya, itu orang pemain Italia itu juga sama tuh dia. Dia lebih sukanya daripada bola, dia lebih suka main kriket gitu, ada olahraga lain di Eropa gitu. Passionnya bukan bola. Terus yang paling terkenal tuh ini Batistuta tuh, pemain Argentina, dia sampai ngegolin 56 gol dalam 78 pertandingan, anjir. Jago banget, striker jago banget. Tapi ya dia bilang kalau passionnya tuh ya bukan sepak bola gitu. Dia melakukan karena duit aja gitu, profesional aja gitu. Nah, menurut gua kalian ya, terutama yang introvert yang ngerasa socially awkward, itu harus punya pandangan kayak Batistuta ini. Ya lo kadang tuh lu melakukan sesuatu tuh bukan karena suka ya, emang karena butuh. Ya Batistuta butuh duit gitu kan. Dia kebetulan jagonya bola, walaupun dia nggak terlalu suka bola, ya udahlah dia main bola gitu ya untuk bertahan hidup. Walaupun bukan bertahan hidup doang sih kalau dia ya. Kaya banget pasti itu. Cuma maksud gua di sini lu kan manusia, ya emang lu butuh punya hubungan sosial. Jadi ya udah bertahan hidup. Kalau misalnya lu social awkward, ya coba put effort gitu ya. Mulai belajar gimana caranya bisa ngobrol sama orang asing gitu kan. Jangan sedikit-dikit lu menyalahkan personality lu yang introvert gitu, kayak gua nggak bisa, gua kayak gini, gua kan introvert gitu. Ya elah bos
Kasihan ntar pasangan lu kayak gitu. Oke, ini kayak pertanyaan terakhir ya. Benar. Dari Ilham BW. Aku heran sih sejauh aku lihat teman-teman nggak ada yang sedekat itu sama orang tuanya. Kenapa ya? Ya, gini, gue tuh selalu percaya kalau di Indonesia tuh ya, banyak orang nggak becus. Segitu banyak orang nggak becus. Dan ini di semua lini gitu. Mau itu pekerjaan sampai ngurus keluarga. Jadi kalau nggak deket sama orang tuanya, ini menurut gue emang orang tuanya ya nggak becus untuk spend waktu berhubungan sosial sama anaknya gitu. Mungkin ada beberapa kalian yang kayak ngeliat pernyataan barusan dengan kayak, wah ini apa namanya, omongan orang berprivilege nih. Ya emang bener sih. Ya gue tau lah kalau misalnya apa namanya di situasi yang tidak mendukung ya kayak miskin gitu, lu orang tua tuh harus bekerja dua-duanya untuk cuman memenuhi kebutuhan hidup gitu. Tapi maksud gue kalau lu emang udah punya apa namanya keputusan untuk punya anak ya salah satu kebutuhan yang mesti dipenuhi itu ya kebutuhan untuk punya hubungan sosial tadi gitu, karena emang anak kita kan manusia juga ya, nggak cuma masalah uang doang gitu ya. Emang kalau nggak ada uang mati gitu kan, tapi kalau nggak ada hubungan sosial juga ya bisa mati juga sebenarnya. Bukannya nggak butuh, makanya jadi kayak ya lu tetap harus spend lah waktu untuk bisa dekat sama anak. Kalau misal udah kejadian kayak gini nih ya, yang dilihat sama Ilham BW gitu kan, kayak anaknya nggak dekat sama orang tuanya gitu kan, ya itulah kenyataannya gitu. Banyak yang orang tua yang nggak put effort untuk bisa dekat sama anaknya, sehingga jadinya kejadiannya kayak gini. Kalau yang terjadi sama gua ya, gue juga sebenarnya kayak gitu juga. Gue ngalamin yang dialamin sama Ilham BW ini. Jadi gue ngeliat kayak lingkungan gua, ini kayak sebenarnya gua nggak itu gimana sih? Ya gue ngeliat lah ini, kayak gue liat ada teman-teman gue yang dia nggak dekat sama orang tuanya. Nah itu tuh bikin gue tersentil sendiri gitu, kayak aneh banget ya. Ini orang bisa deket banget sama temen-temennya, bisa bro banget gitu. Tapi sama orang tuanya tuh nggak mau put effort kayak gitu. Nah gue tuh kayak ada rasa cringe sendiri gitu. Jadi gue nggak mau nih kayak orang kayak gini. Jadi walaupun gue nggak deket sama orang tua gue, ya gue put effort gitu. Kayak kalau misalnya kayak dulu orang tua gue kan ngelarang gue main game. Jadi gue punya alasan untuk tidak berteman dengan orang tua gue gitu. Tapi untungnya orang tua gue juga kayak bokap gue ya, dia walaupun ngelarang kayak gitu, tapi dia tetap kualitas yang gue senengin tuh adalah dia terbuka gitu ya sama opini. Kalau misalnya opini yang berbeda itu nggak disuruh diem, tetap diladenin debat gitu. Walaupun logikanya dia katro juga, tapi maksudnya kita tetap dibiarin ngomong. Ntar mungkin di ujung bokap gue baru mikir lagi, oh anak gue kayak bener juga ya, baru tuh dia mikir gitu. Tapi maksud gue sering banget gue sama keluarga gue ya, kayak gue, kakak gue, adek gue tuh nggak klop gitu sama opininya sama bokap gue. Terus kalau nyokap gue tuh kayak biasanya kalau udah debat gitu dia cabut gitu ya. Bokap gue tuh terusin aja gitu. Dan itu cukup mengagetkan lah ya untuk beberapa orang. Kayak istri gue tuh pas pertama kali ngeliat itu kayak aja nih kayak lagi berantem gitu. Padahal tapi kita biasa aja sebenarnya. Jadi gitu ya. Jadi walaupun gue nggak cocok sama bokap gue nih misalnya ya, dalam banyak hal gitu ya terkait pandangan hidup dan lain-lain gitu ya. Tapi yang gue seneng adalah ya bokap gue membiarkan ada diskusi dalam rumah, dan itu yang membuat gue walaupun ngerasa berbeda sama orang tua gue, tapi gue bisa ngerasain kedekatan itu, dan gue juga jadinya mudah put effort untuk bisa ngobrol heart to heart gitu ya sama orang tua. Ya termasuk lu bisa lihat sendiri, gue nikah tuh ya gue bahkan mempercayakan itu kepada orang tua gue gitu. Itu ya bukti gimana gue bisa seteras itu ya sama orang tua gue ya, karena mereka ya di samping dari segala kekurangannya sebagai orang tua gitu ya, tapi gue masih melihat itu sebagai sesuatu yang positif, kayak gimana cara mereka mendidik itu menjadi sesuatu yang positif, sehingga ya gue mau untuk put effort kalaupun kita nggak dekat.
gitu. Nah itu jadi yang terjadi. Karena mulai dari orang tua yang ngerasa nggak terlalu penting. Misalnya tadi ya, dia canggung ngobrol sama anaknya, udah tua nih, kayak udah nggak nyambung gitu. Terus diterusin gitu sampai makin gede. Akhirnya ya udah renggang terus gitu sampai dimana anaknya pas ngobrol jadinya canggung juga gitu kan. Nah posisinya kalau anak belum dewasa tuh susah banget loh untuk nge-push orang tua untuk mau ngobrol sama dia ya. Kalau misalnya dari orang tuanya juga ngerasa canggung. Makanya dari tadi yang gue bahas tuh ketika bahas ini ya mesti emang datang dari orang tuanya dulu. Cuman bukannya nggak bisa, masih bisa kalau lu sebagai anak untuk bisa ngobrol sama orang tua lu kayak tadi gue saran gitu kan. Canggung sama bapak, lu ungkapin dulu rasa sayang lu, terus lu bilang bahwa lu pengen punya kedekatan. Bisa nggak sih kita ngobrol kayak gini gitu? Itu bisa work sih menurut gua. Kayak lu mengetuk hatinya dulu gitu kan. Ya tapi kalau misalnya ditanya kenapa banyak yang nggak yang sedekat gitu sama orang tuanya, ya karena tadi ya banyak orang yang nggak becus jadi orang tua. Nanti lo akan melihat fenomena lainnya ya, kayak banyak orang nggak becus kerja lah, banyak orang nggak becus yang lain, kayak wah anjing banyak banget orang nggak becus nih. Nah ini baru dari satu faktor ya, dari satu tadi membangun keluarga. Aduh, sosokan banget gue ngomong ya, kayak keluarga gue bener aja nih. Oke lah, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak. Dan mohon maaf buat teman-teman yang nggak sempet gue jawab. Buat lo yang pengen pertanyaannya dibacain, dijawab juga di sini, bisa langsung ke Instagram gue ya @virufd. Dan ya, sekian dari gue. Sampai jumpa di segmen Kebanyakan Nanya selanjutnya.